Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Kita hari ini akan belajar tentang teks hasil laporan observasi di kelas 10. Pada kali ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks hasil observasi yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Bersifat objektif karena harus objektif yang diamatinya, tidak ada keterpihakan dalam pengamatan. Kemudian yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang dimaksud di sini objek tunggal adalah objeknya satu. Contoh, keadaan alam berarti yang dibahas adalah tentang keadaan alam saja, tidak kemana-mana. Jadi harus terfokus pada apa yang dibicarakan. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Di sini berarti harus ditulis lengkap dan sempurna, tidak boleh menggantung atau tidak ada kejelasan dalam hasil penelitiannya atau hasil observasi. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukannya. Di sini berarti si pengobservasi atau peneliti harus mencatat fakta-fakta yang diamatinya menggunakan panca inderanya sendiri. Yang kelima, informasi yang merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, objeknya harus memiliki hasil dan penelitiannya adalah penelitian terkini yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keenam adalah tidak mengandung prasangka atau dugaan. Kemudian yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua, kita akan masuk ke dalam struktur teks hasil observasi yang akan disertai dengan contoh teks hasil observasi. Ada 3 dalam struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada deskripsi bagian, yang kedua pernyataan umum, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Di sini kita akan memahami satu persatu tentang masing-masing dari struktur teks hasil laporan observasi. Yang pertama, di sini ada pernyataan umumnya adalah pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur. Ya, ini dinyatakan secara umum ya tentang pohon kelapa. Yang mungkin kalian sudah bisa melihatnya bentuknya seperti apa. Sini dikatakan tingginya, kemudian buahnya seperti apa. Ini adalah pernyataan yang dinyatakan secara umum ya. Dan sini juga sama, pemanfaatannya digunakan di Indonesia untuk apa, dan bahkan sampai tumbuhan ini dari mana asalnya, ini merupakan pernyataan umum. Kemudian di sini selanjutnya ada deskripsi bagian. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan kelapa ini, mulai dari batang, buahnya, pelepahnya, dan akarnya. Ya, dan buah kelapanya pun dideskripsikan kembali. Ada apa saja, baik dari kulit, sabut, tempurung, daging, buahnya, dan air kelapanya, dan ada lagi bagian-bagian mungkin batangnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada deskripsi manfaat, yaitu manfaat dari kelapa ini sendiri, mulai dari batangnya, akarnya, daunnya atau pelepahnya, serta sampai ke buahnya. Dan manfaatnya itu tidak hanya bagi kehidupan kita, dalam artian bukan hanya secara fisik.
pemanfaatannya dalam makanan atau apa, tapi bagi kesehatan pun ada. Nah, ini yang disebut dengan tadi di bagian akhir, ciri-cirinya adalah harus ada kesinambungan dari subbab ke subbab yang lain, artinya secara sistematis ada manfaatnya, ya. Diakhiri dengan manfaat dari pengamatan pohon kelapa ini. Jadi seperti itu, harus sesuai dengan manfaatnya. Dan ini termasuk objek tunggal, yaitu apa? Kita membicarakan tentang pohon kelapa. Tidak mungkin kita tadi di awal ada kalimat pohon kelapa adalah masih dalam satu rumpun dengan pohon palem. Kita tidak membahas pohon palemnya, tapi kita membahas pohon kelapa. Pohon palem hanyalah bagian pengetahuan umum agar orang-orang tahu kalau spesies atau tumbuhan ini masih punya keterkaitan. Seperti itu dari belajar kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Nanti jika kalian kurang paham bisa kalian tanyakan, atau bisa kalian baca buku dari buku paket bahasa Indonesia dan tanyakan kepada guru kalian. Ya, silahkan tinggalkan di komentar, like jika suka, dan subscribe. Sebarkan jika memang ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya katakan terima kasih sudah menyimak bersama. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan terus ikuti protokol kesehatan dengan baik. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.